hadirin wal hadirat, tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk acara yang selanjutnya. Sungguh indah si kumbang dahlia, kembangnya tumbuh di tengah taman. Acara kita yang sesungguhnya mawi suatu hasanah, berlanjut doa oleh Habib Abdurrahman kepada Habib Abdurrahman Maula Cela dari Solo, Provinsi Jawa Tengah. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini fi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama di dalam sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang mendapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita ini menjadi lunak, hati kita ini menjadi lunuh, sehingga kita merunduk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik penghambaan. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Ganda Gus Rudi Al-Mustafa, begitu juga Pak Sony, begitu juga para hadirin, ya, para hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik penghambaan dan sebaik-baik takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan, ketika seseorang itu mendapatkan 4 sifat, maka dia sudah tidak masalah lagi kalau seandainya dia kehilangan seluruh dunia. 4 perkara ini kalau seandainya sudah digapai sama seseorang, maka tidak masalah lagi kalau seandainya dia kehilangan dunia dan seisinya. Ya. Yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, hifdzul amanah, menjaga yang namanya amanat. Yang amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangat banyak sekali. Amanat bukan cuma sekedar orang menitip kita, amanat bukan cuma sekedar jabatan, akan tapi amanat yang paling besar yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah amanah anggota badan kita. Sesungguhnya 7 anggota badan kita ini titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada mata, kedua mata kita ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk agar kita ini menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini melihat apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mata kita ini memandang orang dengan pandangan rahmat, memandang orang dengan pandangan ta'zim. Barang siapa yang memandang hina saudaranya, maka dia termasuk orang yang hina. Ya, bahkan bukan termasuk orang surga kalau seandainya dia ini memandang orang lain dengan pandangan yang hina. Itu termasuk dia menghilangkan amanat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kasih mata, sedangkan kita itu tidak memerlukan mata semestinya. Berapa banyak orang yang tidak memiliki mata, akan tapi dia hidup normal, akan tapi dia hidup seperti orang biasa, akan tapi karena kerahmatan Allah Subhanahu wa taala, karena karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kita mata. Dan Allah Subhanahu wa taala menitipkan ini sementara, bisa saja dicabut seketika, bisa saja diambil oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka hendaknya kita memperhatikan apa yang kita melihat. Kita perhatikan untuk apa mata kita. Sesungguhnya kita ini tidak dikasih mata kecuali kita untuk tafakur kepada Allah SWT, untuk mengaji Al-Quran, untuk memandang muslim dengan pandangan rahmat, untuk memandang muslim dengan pandangan ta'zim, mengagungkan. Ini termasuk daripada fungsi mata. Begitu juga tangan. Tangan juga termasuk amanat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Apa yang kita gunakan dengan tangan kita? Berapa banyak orang yang hidup tanpa tangan, cuma dikasih satu tangan akan tapi itu cukup. Sehingga kita harus tahu bahwasanya kita dikasih dua tangan oleh Allah SWT. Ini murni berkat karunia, murni berkat anugerah Allah SWT. Kadang kita tidak perlu semestinya dua tangan. Seorang ada yang dikasih satu tangan oleh Allah SWT, dia hidup normal dengan hidup bahagia, dia mampu untuk hidup dengan satu tangan. Tapi kita dikasih dua tangan oleh Allah SWT. Takarruman wa tafadhulan, untuk memuliakan kita dan mengaruniai kita. Kok kemudian tangan kita gunakan untuk mengambil hal haram? Kenapa kok tangan kita kemudian digunakan untuk menzalimi orang lain? Maka itu semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan nanti di hari kiamat setiap orang membawa apa yang dia ambil. Ya, apa yang dia ambil bukan haknya maka dibawa. Nabi Muhammad SAW menceritakan sampai ada orang yang melewati Shiratul Mustaqim sedangkan dia memikul sapi di atasnya. Kira-kira selamat tak itu? Bawa sapi. Shiratul Mustaqim ini diriwayatkan ya, seperti rambut dibagi 7, lebih tajam daripada pedang. Di tengah-tengahnya ada kalalib. Kalalib itu apa? Kalalib itu api yang siap untuk menyambar. Nah dia mikul sapi, mikul kambing, ya, mikul macam-macam. Ya. Kira-kira selamat ya? Tidak kira selamat. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan meskipun dia cuma mengambil batang kayu, niscaya dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Nah, ini tangan, baru tangan. Ya. Kemudian mulut kita juga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Apa yang kita makan? Apakah daripada yang halal? Apakah daripada yang haram? Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan barang siapa yang mengenakan pakaian 90% halal, tapi ada 10% haram, maka Allah SWT tidak akan menerima amal ibadahnya. 10%, cuma 10%. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima daripada hambanya yang khalisan liwajhillah, yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya hal yang haram ini yang 10% ini kita makan? Uang kita pakai saja Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Bagaimana kalau seandainya kita kemasukan daripada 10% yang haram, waliyadzubillah. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan kebanyakan orang masuk neraka karena dua sebab, ya, karena yang masuk ke mulut dan karena kemaluan. Dua sebab, ya, karena tidak menjaga mulutnya, karena juga tidak menjaga kemaluannya. Dan apa yang paling mendekatkan seseorang ke surga? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akhlak yang baik. Ya. Mulut kalau seandainya kita pakai tidak terima. Kalau kita makan, Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW mengatakan kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh karena perkara yang haram, maka neraka lebih utama untuknya. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, setiap beliau ini mendapat makanan daripada budaknya, daripada pelayannya, selalu ditanya. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini seorang yang sudah dijamin sama Nabi masuk surga. Kuburnya itu di sampingnya kuburnya Nabi. Orang yang paling cinta sama Nabi Muhammad ya Sayyidina Abu Bakar. Tapi beliau sangat takut dengan makanan. Setiap ditanya, ini dari mana? Oh, ini halal. Baru dimakan sama Sayyidina Abu Bakar. Sampai suatu hari Sayyidina Abu Bakar kelaparan luar biasa. Dia menunggu budaknya. Ketika datang budaknya,
bawa makanan, langsung diambil sama Sayyidina Abu Bakar. Dari saking laparnya beliau lupa, tidak bertanya, dimakan sampai habis. Ada yang meriwayatkan budaknya itu membawa susu, ada yang meriwayatkan budaknya itu membawa daging. Dimakan sama Sayyidina Abu Bakar sampai selesai habis. Kemudian budaknya ini tertawa. Sayyidina Abu Bakar, kenapa kamu ketawa? Wahai Abu Bakar, biasanya kamu itu tanya terus kemana, dari mana aku dapat makanan ini? Kok sekarang tumben tidak kamu tanya? Maka Sayyidina Abu Bakar kaget. Oh iya, dari mana kau dapatkan? Ya. Maka budaknya menceritakan, wahai Abu Bakar, dulu di zaman jahiliyah saya itu termasuk dukun. Ya. Dulu saya ngobati orang, orangnya itu belum bayar. Tadi saya ke pasar ketemu orang itu tadi, saya dikasih susu atau daging ini. Nah, kata Sayyidina Abu Bakar, la haula wala quwwata illa billah. Kenapa kok sampai kamu ini tidak mengatakan kepadaku? Maka Sayyidina Abu Bakar langsung memasukkan telunjuknya, memuntahkan semua isi perutnya. Sampai orang heran, wahai Abu Bakar, kok sampai kamu seperti ini? Engkau keluarkan makanan sampai seperti ini. Ya, diriwayatkan ketika beliau makan daging, beliau itu mengeluarkan dagingnya sampai bercampur dengan darah. Dari saking pingin keluar semuanya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Allah, sungguhnya ini yang aku mampu. Ya, selanjutnya aku minta ampun kepadamu. Wahai Abu Bakar, kenapa kok sampai seperti ini? Sampai seperti ini kamu tega. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, demi Allah, kalau seandainya aku tidak bisa mengeluarkan apa yang di dalam perutku kecuali dengan mengeluarkan rohku, niscaya aku akan keluarkan. Kalau sampai aku harus mati untuk mengeluarkan ini, niscaya aku akan keluarkan. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu nahmin nabatan min sukhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh karena perkara yang haram, maka neraka yang lebih utama baginya. Padahal Sayyidina Abu Bakar ketika itu ya tidak haram-haram betul, mau dikasih hadiah. Ya. Kita ini tidak perlu tanya dari mana seorang itu mendapatkan hadiah. Tapi dari budaknya ke Sayyidina Abu Bakar itu hadiah. Tapi Sayyidina Abu Bakar betul-betul mewanti-wanti, takut daripada perkara yang syubhat. Ini perkara yang syubhat. Perkara syubhat itu apa? Ya, yang ada kemungkinan haramnya sedikit. Ya. Ketika seorang itu min ahlil jannah, maka tingkatannya itu naik. Tingkatannya menjadi warok. Warok itu apa? Dia meninggalkan yang 99% halal disebabkan karena takut 1% haram. Ya, itu warok. Ya, jadi pengennya yang benar-benar 100% halal. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, para sahabat itu makan unta, daging unta, Sayyidina Ali mengeluarkan roti yang kering, dicelupkan air kemudian dimakan. Wahai Ali, ayo makan bareng sama kita. Kenapa wahai Imam Ali? Saya ini tahu siapa yang menanam gandumnya, siapa yang memanennya, siapa yang membuatnya menjadi tepung, ya, mengadonnya, siapa yang menjadikan roti sampai berada di tangan saya. Saya ini tahu semuanya, maka aku tahu ini halal dan aku tidak mau mengambil yang lain. Ya, ini Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Ini termasuk ahlul jannah. Jadi kalau seandainya kita mau contoh, ya contohnya ahlul jannah. Kenapa kok Nabi Muhammad SAW ngasih tahu? Nah, Sayyidina Abu Bakar bil jannah, Sayyidina Umar bil jannah, Sayyidina Utsman bil jannah, Sayyidina Ali bil jannah, Sayyidina Sa'ad bil jannah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf bil jannah. Kemudian disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya kita ini tahu, ini adalah ahlul jannah. Ini yang surga, ini ahli surga ini seperti ini, ya, yang betul-betul menjaga mulutnya. Ya. Kemudian amanat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala juga kaki kita, kemana kaki kita melangkah. Ya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga kemaluan kita, ya, bagaimana kita menjaganya. Jangan sampai kita termasuk yang terjatuh ke perkara perzinaan. Ini sesungguhnya maksiat yang paling buruk sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menamakannya dengan fahisyah. Ya, fahisyah itu perkara yang sangat amat buruk karena merusak tatanan. Ya, merusak tatanan. Kalau seandainya kita belajar apa yang disebabkan oleh zina, maka kita akan mengatakan bahwasanya hukuman zina rajam itu gampang. Dari saking merusaknya aturan. Ya. Waliyadzubillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada perzinahan. Amin Allahumma
Amin. Ini yang pertama, hifdzul amanah. Begitu juga apa yang kita terima. Apa yang kita terima daripada harta itu termasuk juga titipan daripada Allah Subhanahu wa taala, amanah yang harus kita gunakan. Begitu juga anak kita. Anak kita ini juga amanat. Ya, bagaimana kita mendidiknya, bagaimana kita memberikan pemahaman tentang agama, bagaimana kita mengajarinya, semuanya itu tanggung jawab kita. Ya, makanya jangan sampai seseorang itu memiliki anak akan tapi dia tidak memperdulikannya. Jangan sampai punya anak kemudian tidak memperhatikan bagaimana anak ini bisa ngaji atau tidak peduli. Yang penting saya ngopeni saja. Ya. Pemberian yang paling baik yang diberikan seorang anak kepada seorang ayah kepada anaknya apa? Bukan harta, bukan mobil, bukan motor, bukan jabatan, akan tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan yang paling afdal yang diberikan seorang ayah kepada anaknya al-adab hasan, adab yang baik, akhlak yang baik. Ini pemberian yang paling agung yang diberikan seorang ayah kepada anaknya. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan dengan adab yang baik seseorang itu bisa sampai ke derajatnya orang yang ahli puasa, orang yang ahli ibadah. Kalau seandainya anaknya dididik, dikasih yang namanya adab yang baik. Adab yang baik ini seperti apa? Ya ayahnya ngajari sholat. Bukan cuma perintah sholat, tapi juga sholat. Ayahnya ngajari ngaji, bukan cuma ngajari ngaji, dia juga ngaji. Ajari untuk dekat ke ulama. Ayahnya juga dekat dengan ulama. Ajari supaya sabar. Ayahnya juga harus sabar, ibunya juga harus sabar. Oh, ini anak melihat adab yang baik daripada seorang ayahnya, sehingga anak itu mendapatkan akhlak yang baik. Akhlak ini bisa mencapai derajatnya orang yang ahli puasa, orang yang ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini tidak kuat untuk puasa, ya, kecuali kita puasa bulan Ramadan aja. Ya, terkadang tidak kuat kita untuk amal taat banyak yang sekali. Akan tapi dengan adab yang baik Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat yang sangat amat tinggi. Sehingga kalau seandainya seorang ayah ini ngajari adab yang baik kepada anak, itu pemberian yang terbaik. Ya. Yang anak ini baru tahu, oh ternyata bapakku ini termasuk orang yang mendidikku yang baik. Ternyata yang paling berpengaruh di kehidupanku adalah ayahku sendiri. Ya. Makanya kita harus memperhatikan bahwasanya anak ini termasuk amanat. Pekerjaan juga termasuk amanat, titipan orang lain juga termasuk amanat. Bahkan kalau seandainya seorang yang menitip kepada kita orang yang zalim, atau orang yang musyrik, atau orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau musuh kita, itu semuanya tentu harus dikembalikan. Karena Nabi Muhammad SAW ketika beliau diusir daripada Mekah, 13 tahun di Mekah dakwah, ngajak kepada Islam, akan tapi ditolak. Ya. Selama 13 tahun ketika dapat izin untuk hijrah, maka Sayyidina Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ini ada titipan barangnya orang-orang kafir Quraisy. Kalau kita gimana ya? Kita ini sudah diusir, ya, musuh kita nitip barang sama kita. Kira kita balik apa enggak? Ya wis, ini tak ambil, saya tak hijrah, tapi ini uang jalan buat modal. Ini Nabi Muhammad SAW enggak ngajari kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ini berikan kepada fulan, berikan kepada fulan, berikan kepada fulan. Saya mau hijrah. Dikembalikan semuanya sama Sayyidina Ali. Jadi orang-orang kafir Mekah ini, dia tidak mau beriman, tetapi dia tahu bahwasanya yang paling amanat di Mekah ini Nabi Muhammad. Ya, lihat bagaimana kalau seandainya nafsu jiwa itu sudah didominasi oleh nafsu, maka gelap sudah tertutup. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Nabi Muhammad tidak mengembalikan amanat, tetapi tidak mau masuk Islam. Ya. Alhamdulillah kita ini sama Allah SWT dikasih taufik untuk masuk Islam. Ya. Belum tentu kalau seandainya kita hidup di zaman dulu. Ya. Makanya ini termasuk nikmat yang sangat amat besar. Kita ini termasuk menjadi orang muslim
Bukan cuma orang muslim saja, termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW, yang setiap nabi berharap untuk menjadi umatnya. Sayyidina Isa itu berharap menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti turun di akhir zaman memerangi Dajjal sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Isa aja yang dikatakan Ruh Allah mengharap menjadi umatnya Nabi. Kita tanpa mengharap dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana umatnya Nabi Muhammad SAW ini khususianya bagaimana? Khususianya tidak ada boleh umat yang masuk terlebih dahulu kecuali umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, nanti semuanya masuk dulu. Ya, jika ada umat yang lain mau masuk, tidak boleh. Ya. Masyarakat Empang Pandan belum masuk, ya, masuk dulu, baru umat-umat yang lain baru masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk amanat. Jadi seorang anak ini juga termasuk amanat, ya, sehingga menjaga amanat ini termasuk perkara yang sangat agung di dalam syariatnya. Hifdzul amanah itu perkara yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, sidqul hadis. Kalau seandainya berbicara, maka berbicaranya itu jujur, tidak boleh berdusta. Sampai-sampai Nabi ngajari, ada seorang sahabat yang sedang gudang tahu ya, gudang anak kecil, ngajak main anak kecilnya, diajak main sama anak kecil, ini ada coklat, nih ambil, ditutup, digenggam tangannya. Ya. Kemudian anak kecil itu datang, dibuka, ada coklatnya, diambil sama anak kecil senang. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya engkau itu mengatakan ada coklat di tanganmu sedangkan itu tidak ada, maka kamu termasuk yang berdusta. Sama anak kecil saja tidak boleh untuk berdusta. Kadang kita kan senang, sini, ada coklat, tidak ada. PHP anak kecil sama Nabi Muhammad SAW tidak boleh. Itu dari saking apa? Supaya kita tidak terbiasa untuk berdusta, ya, tidak terbiasa untuk berdusta. Karena kalau seandainya berdusta, kata Nabi Muhammad SAW, berdusta sekali itu menggiring seseorang kepada perbuatan fajir, perbuatan buruk. Karena kalau seandainya seseorang itu berdusta sekali, maka dia harus menutupi kebohongannya dengan beratus kebohongan. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan satu kali dusta itu menggiring seseorang kepada kefujuran, ya, kerusakan, kemaksiatan, dusta-dusta yang lain. Dan fujur yahdi ilan nar, menggiring seseorang kepada api neraka. Padahal daripada cuma satu kalimat saja. Makanya kalau seandainya kita ini kepepet, tidak boleh mengatakan kecuali yang jujur. Ya. Meskipun pahit, dan ini tidak bisa kecuali setelah kita berusaha berkali-kali. Ya, sesungguhnya ucapan yang jujur ini seorang yang gentleman. Gentleman ini gini, bisa jujur, bisa mengatakan sebaik-baiknya, tidak berdusta. Ya, berusaha sekuat mungkin untuk tidak berdusta. Termasuk tanda orang itu munafik adalah idza hadatsa kadzaba. Kalau seandainya dia berbicara, dia berdusta. Ini dia memiliki sifat munafik. Ya, dia muslim, tapi dia memiliki sifat daripada sifatnya orang munafik. Orang munafik itu ya, orang yang menyembunyikan kufurnya, menampilkan Islamnya. Itu aslinya orang munafik. Tetapi kalau seandainya dia muslim tapi sering berdusta, niscaya dia itu muslim tetapi memiliki salah satu sifat daripada orang munafik. Waliyadu billah. Dua perkara, hifdzul amanah, menjaga amanah, sidqul hadis, ya, berbicara yang jujur. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, al-adabul hasan, adab yang baik. Seperti tadi kita sudah jelaskan bahwasanya adab yang baik itu bisa menjadikan seseorang memiliki derajatnya orang yang ahli puasa, orang yang ahli untuk bangun malam. Ini adab yang baik, dan adab yang baik ini memerlukan yang namanya ilmu dan memerlukan yang namanya ngikut para ulama.
itu penting sekali ya. Ikut sama ulama belajar. Untuk belajar apa? Adab. Sehingga seorang ulama ada yang ngikut sama ulamanya selama 20 tahun. Dan dia mengatakan saya 18 tahun belajar akhlak, 2 tahun belajar ilmu. Ya. Aku menyesal kenapa kok saya tidak jadikan 20 tahun sepenuhnya untuk ilmu. Dari saking akhlak ini luar biasa. Ya. 20 tahun, tapi kita tidak perlu sampai 20 tahun. Belajar sedikit, mengkaji sedikit, kemudian ya, diamalkan. Barang siapa yang mengamalkan suatu ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu yang belum dia ketahui. Ya, jadi kalau seandainya kita tahu sedikit daripada majelis, kita amalkan. Ya, nanti Allah Subhanahu wa taala kasih kita taufik untuk mengetahui suatu ilmu yang belum kita ketahui. Ya. Ini adab hasanah. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segar. Ya. Makanya kenapa kok kita perlu ngikut sama ulama? Karena terkadang sebagian sifat akhlak itu tidak ada di kitab, tapi kita bisa pelajari daripada ulama, kesehariannya ulama. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, beliau salah satu ulama di Mekah, ya, meninggal mungkin 10 tahun 15 tahun yang lalu. Ya. Beliau ini mendidik Al-Habib Ali Al-Jufri, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, salah satu ulama yang sekarang terkenal di Uni Emirat, di Mesir, di Yaman. Beliau terkenal. Beliau masih kecil ngikutnya sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Ya. Kemudian kata Habib, ketika Habib Abdul Qadir ini mau setelah ngisi di masjid mau jalan naik mobilnya, tiba-tiba ada seorang yang kepingin salaman sama Habib Abdul Qadir, maka dibuka, ya, dibukakan pintunya sama Habib Abdul Qadir, kemudian salaman. Setelah salaman, ya, ngobrol, dia ditutup pintunya, kemudian ngobrol sebentar dari jendela, ngajak mau minta Habib Abdul Qadir untuk datang ke rumahnya, ngobrol sebentar, kemudian orang itu mau pergi, balik lagi. Ada yang kelupaan mau diomongkan lagi. Setelah selesai, Habib Abdul Qadir mengatakan jalan, mengatakan sama sopirnya jalan. Setelah jalan selesai, berhenti ya, wahai Ali, bukakan pintuku. Ya, ngomong sama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri yang beliau masih kecil. Ya, wahai Ali, bukakan pintuku. Ada apa ini kok? Tumben Habib Abdul Qadir ini nyuruh kita jalan sedikit, kemudian suruh bukakan pintu dari luar. Ya. Kata Habib Al-Jufri, setelah aku bukakan, ternyata tangannya Habib Abdul Qadir kejepit. Dari pertama kali orang itu ngomong, ya, wahai Habib, kenapa kok kamu ini tidak mengatakan dari awal? Kok tidak dari pertama kali engkau kejepit, kenapa engkau tidak ngomong? Kata Habib Abdul Qadir, aku kesian sama orang itu nanti. Bagaimana dia akan ngerasa bersalah karena menjepit tanganku? Aku menjaga perasaannya. Ini akhlak yang luar biasa. Kita kalau seandainya kejepit, ya sudah jerit duluan. Ini ditahan, diajak ngobrol sampai selesai, dibukakan pintu. Dan cuma menjaga yang namanya perasaan. Karena orang ini sudah cinta sama Habib Abdul Qadir, takutnya nanti dia tambah pekewo, dia tambah merasa bersalah, ditahan sama Habib Abdul Qadir. Ya, ini akhlak yang luar biasa, dan ini tidak ada di kitab. Ya, tidak ada di kitab. Ya, kalau seandainya kamu kejepit, tahano, tidak ada. Ya. Kemudian Habib Abdul Qadir bin Ahmad juga, beliau lagi di rumahnya, datang seorang dengan membawa uang 1 tas. Ya, uang ini uang real Saudi. Real Saudi berapa? 3.000 ya. Ya. 1 tas, 1 juta, mungkin 1 juta real atau berapa juta, banyak sekali. Ya, Habib, ini hadiah untuk antum. Marhaban. Lihat, ini adab juga. Uang itu tidak disentuh. Ambil supirnya, wahai supir, ini bawa uang ini ke mobil. Ya, setelah orangnya pergi, terima kasih sama orangnya, bawa ini ke mobil. Dibawa ke mobil, wahai Ali Jufri, ayo ikut. Nah, Habib Ali masih kecil, ikut. Beliau, Habib Ali Jufri menceritakan,
kita keluar waktu duha. Habib Abdul Qadir bin Ahmad keliling ke rumahnya orang-orang miskin, ke rumahnya para janda, dibagikan semua uang yang dikasihkan satu tas itu, tidak tersisa sama sekali, tidak masuk asar, melainkan uang itu sudah habis. Habib Abu Bakar At-Taus juga seperti itu, ya, dikasih uang begitu banyak, ketika anaknya mau ngambil, tidak boleh, supirnya disuruh ngambil, sekarang bagikan, dibagikan seluruhnya. Ini semuanya mengambil dari mana? Daripada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ketika beliau dapat uang, dibagikan semuanya, dibagikan semuanya, semuanya dibagikan sampai beliau sendiri pun lupa kalau seandainya di rumahnya tidak memiliki makanan. Ketika beliau datang mau buka puasa, Aisyah, ada makanan apa? Ya Rasulullah, ada, cuma makanan roti saja sama cuka atau cuma kurma saja. Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau ini sisakan sedikit daripada harta rampasan itu untuk engkau ya Rasulullah, untuk makan daging, kita sudah lama tidak makan daging. Ya, Nabi Muhammad saja tidak makan daging lama. Beliau diriwayatkan 6 bulan tidak ngepul dapurnya. Beliau cuma makan daripada kurma sama air saja. Ya. Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, coba diambil sedikit buat kita makan. Kita sudah lama tidak makan daging. Apa kata Nabi? Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau seandainya engkau ingatkan wahai Aisyah, niscaya aku akan ambil. Tapi engkau tidak ingatkan, aku lupa. Ya. Dibagikan semuanya. Datang masanya Sayyidah Aisyah. Ya. Sayyidah Aisyah sudah ngambil pelajaran daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau, Sayyidah Aisyah dikasih uang yang banyak sama Khalifah, dikasih uang yang sangat banyak. Sayyidah Aisyah yang ikut Nabi Muhammad SAW dibagikan sampai habis. Beliau puasa, malamnya buka puasa, minta sama khadimahnya, khadimah buka puasa, tidak ada Aisyah kecuali cuma kurma. Maka khadimahnya mengatakan, wahai Aisyah, kalau seandainya kamu ambil sedikit daripada harta yang diberikan khalifah, maka itu lebih baik sudah untuk kita. Kita sudah lama tidak makan daging. Apa jawabannya Siti Aisyah? Kalau seandainya kamu ingatkan, niscaya aku akan ngambil. Diambil daripada pelajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya akhlak. Ya. Rasulullah SAW mengajari bagaimana akhlak itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, rahimallah imra'an wada'a sawt haitsu yarahu ahlu. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang yang meletakkan cambuk di tempat di mana seluruh keluarganya bisa melihatnya. Ya, artinya anak itu ngelihat cambuk. Nah, kalau kamu tidak sholat, saya cambuk. Ya, ini termasuk cara mendidik Rasulullah SAW. Umur 7 sudah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk sholat. Ya, kita tidak bisa memerintahkan sholat kecuali kita ngajarkan kepada anak kita perihal sholat. Nah, ini wudhunya seperti ini. Ya, kita ajari yang wajib-wajib dulu. Setelah yang wajib kita ajari yang sunnah dulu. Setelah itu kita baru mulai belajar rukun, belajar syarat. Itu di usia berapa? Usia 7 tahun. Usia 7 tahun kita sudah menyuruh anak kita untuk belajar ilmu syariat. Karena ketika kita menyuruh sholat, maka kita juga harus ngajari sholat. Setelah usia 10 tahun, kata Nabi Muhammad SAW, fadribu li ashrin. Pukul ketika anak itu umur 10 tahun. Kalau sudah umur 10 tahun baru boleh dipukul. Ya, umur 10 tahun dipukul. Ini termasuk adab, cara mengadab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang keempat, ya, tadi apa? Hifdzul amanah, menjaga amanah. Kemudian sidqul hadits, berkata yang jujur. Yang keempat, adabul hasan, ya, didikan dengan adab, dengan akhlak. Ya. Yang kelima, iffah anil muharram, ya, menjaga daripada makanan yang haram. Ya. Ini 4 perkara kalau seandainya seseorang itu menjaganya, niscaya kalau seandainya mereka ini kehilangan dunia seisinya, maka tidak ada masalah, kata Nabi Muhammad SAW. Memakan yang haram kita sudah ambil kesimpulan. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima
amal ibadahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam riwayat hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima 40 ibadahnya, 40 hari ibadahnya sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan ada seorang yutilus safar, As'ad Akbar. Dia ini safar panjang, pakaiannya sampai kotor, ya, compang-camping. Kemudian dia mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Allah berikan aku ini, Ya Allah berikan aku ini, Ya Allah berikan aku ini. Akan tapi wa mat'amu haram, makanannya haram, wa malbasu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia tumbuh dengan perkara haram. Fa anna yustajabu lahu, maka dari mana dia mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya sudah masuk makanan haram, tidak dikabulkan doa kita. Makanya jangan sampai kita bingung, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita? Perbaiki makananmu. Bagaimana engkau ngambil makan? Bagaimana pekerjaanmu? Lihat transaksimu, apakah benar sesuai syariat atau tidak? Ya. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, Ya Rasulullah, bagaimana aku ingin menjadi orang yang selalu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, atib mat'amak takun mustajabah doa. Perbaiki makanmu, maka engkau menjadi seorang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Ya, makanya kita harus juga memperbaiki makanan kita. Ya, tentunya kita ini kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan. Ya. Kalau tidak di dunia, ya nanti di akhirat. Sampai ada orang yang di akhirat mendapatkan anugerah yang sangat banyak. Ketika ditanya, Ya Allah, dari mana ini? Semuanya ini dari mana? Aku kok sampai dikasih pemberian seperti ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, ini disebabkan karena doamu yang belum dikabulkan di dunia, aku beri di akhirat. Apa jawab orang itu? Ya, orang itu menjawab, Ya Allah, kenapa kok tidak dikabulkan semuanya? Lebih baik kau tidak kabulkan semuanya di dunia agar aku mendapatkan anugerah yang besar di akhirat. Kita ini terkadang mintanya perkara remeh. Kita ini perkara dunia, ya perkara sedikit, mintanya perkara sedikit. Akan tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menunda, dijawabnya sama Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka kita ini dikasih pemberian yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya kita minta sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ditunda. Kalau ditunda maka itu sudah terbaik untuk kita. Sampai orang nanti di akhirat, Ya Allah, kenapa kok pada dikabulkan di dunia? Ya. Terkadang juga ketika kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi berupa tolak balak. Kita minta sesuatu yang besar, akan tetapi mestinya ini balak turun kepada kita karena maksiat kita, karena kelalaian kita, maka berkat doa kita Allah Subhanahu wa taala menolak balak. Ditolak balak sehingga tidak kena kepada diri kita, tidak pernah kena kepada keluarga kita, tidak pernah kena kepada harta kita. Ini makanya perlu kita doa. Tapi syarat daripada doa, makanan itu harus makanan yang halal. Alhamdulillah sekarang kita ini di Indonesia, ya, makanan yang ada label halalnya itu banyak, ya. Itu mudah sekali kita dapati. Itu minimal kita melihat, oh ini halal, ya. Dan kita ajari anak kita, nak kalau mau beli ada label halalnya. Itu minimal, karena kita ini sudah kalau jajan ya supermarket atau gimana, paling enggak kita ngelihat minimalnya itu ada logo halalnya. Itu minimal sekali. Jadi dari kecil diajari, Bi mau ini ada label halalnya enggak? Nih lihat Bi, ada. Sampai anak itu sudah ngerti, oh ternyata harus makan yang halal. Sampai suatu waktu kita pernah anak kita ini beli es krim, sudah dibuka lupa dia tanya, so coba lihat ada label halalnya atau tidak. Dibuka, tidak ada Bi, tidak ada label halalnya. Tapi sudah dibuka, enggak. Sekarang jangan dimakan. Bi sudah dibuka, meskipun sudah dibuka. Sekarang taruh, nanti Abi beliin yang ada label halalnya. Sehingga anak itu sudah dari kecil, saya harus makan makanan yang halal. Ya. Sehingga
jarang sekali muslim itu makan babi. Kenapa? Karena dari kecil sudah tahu makan babi itu haram. Makanya sedikit sekali. Ya, sedikit sekali yang makan daripada muslim makan yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mendapat 4 perkara ini. Dijadikan kita termasuk yang menjaga amanat tubuh kita, dijadikan kita termasuk yang menjaga mata kita, dijadikan kita termasuk yang menjaga tangan kita, menjaga perut kita, menjaga kemaluan kita, menjaga kaki kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang berkata jujur, dijadikan kita ini termasuk orang yang berkata jujur, dijauhkan daripada kebohongan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akhlak yang tidak ada yang bisa memberikan akhlak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan harta kita yang haram, dijauhkan daripada harta yang haram. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang halal, thayyib, mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada transaksi-transaksi yang di luar syariat, dijauhkan daripada transaksi yang terdapat ribanya, terdapat haramnya, dijauhkan kita daripada segala perkara-perkara yang mendapatkan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita dijaga perut kita daripada perkara yang haram. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita, menerima salat kita, menerima puasa kita, menerima amal ibadah kita, menerima ngaji kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkat majelis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, merubah keburukan kita menjadi sebuah kebaikan. Karena hanya di majelis ini sebuah keburukan bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan. Maka ini harapan satu-satu kami, semoga kita semua dirubah keburukan kita menjadi sebuah kebaikan. Amin Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga bersama-sama. Allahumma berkat majelis ini tidak ada satupun di antara kita yang masuk neraka ya Allah. Dijadikan kita termasuk yang masuk surga ya Allah. Ya Allah, berkat majelis ini jangan sampai ada satupun di antara kita yang masuk neraka ya Allah, yang masih jauh daripada Engkau, jadikan dia itu termasuk dekat kepada Engkau. Yang masih makan yang haram, dijadikan yang makan yang halal. Yang masih durhaka kepada orang tua, dijadikan sama Engkau termasuk orang yang berbakti kepada orang tua. Yang jauh daripada ilmu syariat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia termasuk dekat yang sama syariat. Yang belum mendapatkan jodoh, semoga Allah Subhanahu wa taala kasih jodoh. Yang masih kesulitan di masalah ekonomi, Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Yang masih memiliki hutang, Allah Subhanahu wa taala hilangkan hutangnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai Allah Subhanahu wa taala rahmat anugerah yang sangat banyak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Sya'ban ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk beramal di bulan Ramadan, untuk puasa di bulan Ramadan, untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah la dunya kulli awsal ya jami' syamila wa la nahum marwa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.